Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa mengawali hari ini dengan ibadah salat subuh, lalu hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa hari ini kita berada di pekan terakhir di bulan Desember, ya. Walaupun bukan bulan Islam, ya, tetapi umumnya menjadi patokan, ya, tahun Masehi ini, ya. Ya, mudah-mudahan ketika Allah berikan kepada kita waktu, kesempatan, ini merupakan nikmat sesungguhnya. Ni'matani magbunun fihima katsiran minan nas, as-sihat wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ada dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia. Boleh jadi kita termasuk salah satu di antaranya. Apa dua kenikmatan yang sering dilupakan itu? Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu, kesempatan. Oleh karenanya banyak orang yang lupa dengan nikmat ini. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan al-idha'atul waqtu asyaddu minal maut. Ketika orang melupakan waktunya, maka sesungguhnya itu lebih berbahaya ketimbang kematian. Jangankan orang yang berbuat dosa, orang yang suka beribadah, ketika di hadapannya ada kematian, maka ada rasa khawatir, rasa cemas. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika orang melewati waktu-waktunya, melewati hari-hari tanpa ada ibadah, tanpa ada amal soleh, itu sesungguhnya jauh lebih berbahaya ketimbang kematian. Karena Allah menyebutkan ciri orang yang merugi itu adalah, ya, mereka yang abai, yang melupakan waktunya. Apalagi Bapak Ibu usia kita pada kesempatan ini, ya, kalau saya lihat usia-usia yang lebih dari 40 tahun lah. Ya, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha arba'ina sanatan. Jadi ada usia yang Allah sebutkan secara spesifik, ya, di dalam Al-Qur'an, usia itu 40 tahun. Ya. Apabila usia kalian sudah sampai usia 40 tahun, arba'a sana, ya, maka apa yang mesti kita lakukan? Allah memberikan tips di ayat ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maka kata Allah, kalau usia kalian sudah melampaui usia 40 tahun, apa yang mesti kita lakukan? Kathratus syukur, memperbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat harta, bahkan nikmat keluarga, nikmat keturunan, kata Allah. Satu. Yang kedua kata Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Perbaikilah amal-amal kita
sehingga kita bisa beramal dengan amal yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memperbanyak amal, tetapi memperbaiki kualitas amal kita. Karena yang Allah kehendaki di dalam Al-Qur'an, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah kehendaki atas amal ibadah yang kita perbuat itu bukan banyaknya, tapi ahsanu amala, amal yang ahsan, amal yang terbaik. Kalau bahasa hadis Nabi, ketika malaikat Jibril datang menyerupai wujud manusia, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi yang disebut dengan ihsan itu orang ketika beribadah, ya, walaupun dia tidak secara kasat mata melihat Allah, tetapi Allah hadir di hadapannya. Kalaupun tidak sampai ke sana, rasakan bahwasanya Allah sedang melihat kita. Artinya kalau itu dilakukan, amal-amal itu dibarengi dengan sifat itu, maka amal-amal itu akan menjadi amal yang terbaik. Ahsanu amala. Maka kata Allah, wa aslih li, ya, perbaiki amal-amal kita. Apalagi wa in tubtu ilaika, kalau usia kita sudah sampai usia 40 tahun, maka persiapan yang mesti kita lakukan apa? Memperbanyak tobat. Memperbanyak tobat, ya. Lalu yang keempat, dan hendaklah kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita sudah lebih dari 40 tahun, sudah lebih daripada 50 tahun, apalagi kalau sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usianya umat Rasulullah SAW itu, ya, sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Karena hakikat kita sebagai manusia, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bani Adam innaka antal ayyam kullama dhahaban yaumu dhahaban ba'duka. Bani Adam, manusia itu adalah kumpulan hari, kumpulan waktu. Maka ada ulama yang menulis buku, judulnya itu Al-Waqtu Hiyal Hayah. Waktu itu adalah kehidupan kalian. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa bagus kualitas hidup kita, itu alat ukurnya waktu-waktu yang kita gunakan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, agar kita melewati hari-hari, melewati waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan 4 hal tadi. Bersyukur, memperbaiki kualitas ibadah kita, ya. Yang ketiga, memperbanyak tobat. Yang keempat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, ya. Karena kata Nabi kan, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu masih merugi, Pak, ya. Yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, berarti tahun depan mesti lebih baik ketimbang tahun sekarang. Itulah yang disebut dengan beruntung, ya. Dan saking pentingnya waktu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini saya ingin mengangkat satu tema dari hadis qudsi, ya. Hadis qudsi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang disampaikan? Innallaha ta'ala, karena ini hadis qudsi, maka perkataan Nabi disandarkan langsung kepada Allah, ya. Qala Allah, kalau enggak qala Allah, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah berkata, berfirman. Apa yang disampaikan oleh Allah? Nah, ini poin yang pertama, man adali waliyan faqad adantuhu biharbin. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, faqad adzantuhu biharbin, maka mereka telah mengumumkan perang denganku. Ya. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, ini Allah yang langsung mengatakan, maka yang memusuhi wali-wali Allah telah mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat redaksi kalimat ini, ya, orang yang memusuhi wali Allah itu menantang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya yang pertama, siapa wali-wali Allah ini? Kan begitu? Ya. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, sebagian orang awam, ya, mungkin boleh jadi kita memahaminya bahwa wali itu, ya, kita pahami sesuatu atau orang yang punya kesaktian-kesaktian tertentu, disebutnya wali. Jadi kalau ada orang punya kesaktian, ya, punya sesuatu yang hebat di luar kemampuan nalar akal manusia, ada sebagian orang memahaminya itu adalah wali. Tetapi kalau kita memahami wali, kita akan memahami wali ini bersumber terhadap Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan persepsi manusia. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang memahami wali kalau seseorang itu diberikan kelebihan. Ya. Kalau orang diberikan kelebihan, kalau bahasa kita terak di kadek misalnya, ya, atau apa lagi, ya. Ya, diberikan kesaktian tertentu, maka itu wali. Bukan yang begitu, bukan wali. Ya, yang begitu bukan wali. Maka Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya menyebutkan, kalau kalian menemukan seseorang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, ya, maka janganlah kalian keliru bahwasanya orang itu berada di atas kebenaran. Ya. Karena wali yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah bukan yang seperti itu. Ya. Walaupun boleh jadi terkadang ada kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Boleh jadi. Ya. Makanya kelebihan-kelebihan itu kata para ulama ada 3. Kalau Allah berikan kelebihan yang di luar akal nalar manusia, dan itu Allah berikan kepada para nabi, itu namanya mukjizat. Maka umumnya setiap nabi dibarengi dengan mukjizat. Apa tujuannya? Bukan ingin gagah-gagahan. Tujuan Allah membersamai mukjizat kepada nabi, para nabi adalah ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan, risalah yang disampaikan oleh setiap para nabi itu adalah risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mukjizat. Dan itu hanya diberikan kepada para nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Betul? Nabi Musa bisa mengubah tongkat jadi ular. Ini bukan sihir. Kemudian bisa membuat jalan, ya, air bisa berubah jadi lautan, bisa berubah menjadi jalan. Orang kemudian pengikut Nabi Musa bisa melewati sungai itu. Ya. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Pak Asep bisa ngomong sama binatang.
Sama manuk beo nggak tahu ya kalau dilatih. Bisa nggak bro? Ya. Jadi itu kelebihan itu untuk membuktikan kebenaran risalah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya terkadang berikan kelebihan. Ya, terkadang Allah berikan kelebihan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Karamah. Selain Nabi itu tadi. Ya. Ada karamah, ada. Umar bin Khattab radhiyallahu an ini ada banyak para sahabat Nabi yang Allah berikan keutamaan. Salah satunya adalah karamah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, karena khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Islam ini sampai ekspansi ke banyak daerah itu pada masa khalifah Umar bin Khattab. Sampai ke Persia, ya. Sampai ke Irak gitu. Ya. Nah, pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Ammar bin As. Yang mana dulu pada masa jahiliyah ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Sungai Nil. Ketika musim paceklik lama, air tidak banyak di Sungai Nil, mulai mengering, maka salah satu kultur, adat, keyakinan boleh jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di wilayah Mesir, mereka menumbalkan anak-anak gadis mereka supaya air itu datang. Ya, jadi mirip Pak. Ya, sebetulnya intinya mirip dengan sebagian yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau di kita ini tumbalnya bukan gadis, tetapi kepala sapi, kepala kerbau, dilempar ke lautan. Baju-baju perempuan dilempar ke lautan. Ketika saya tanya kepada nelayan, Pak, kenapa mesti melempar kepala kerbau dan pakaian di nelayan? Supaya ikannya banyak. Dan itu menjadi ya budaya, bisa jadi bercampur kesyirikan. Gitu. Kenapa melempar baju-baju perempuan? Itu di Pangandaran, Pak. Kenapa melempar baju-baju perempuan? Supaya ini memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul katanya. Ya, kasih pakaian. Itu. Jadi kalau dulu Pak di Mesir bukan kepala kerbau, anak-anak gadis. Sebagian anak gadisnya jadikan tumbal supaya air itu ada. Ketika melihat kebiasaan itu, Bapak Ibu sekalian, Ammar bin As mengingatkan orang-orang Mesir sebagai seorang gubernur bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang dicela sama Allah. Akhirnya kemudian mereka menahan diri untuk melakukan sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah. Tetapi sudah berapa bulan Sungai Nil ini mengering terus, Pak. Ya. Sampai kemudian dorongan untuk melakukan yang sama pun terjadi pada orang-orang yang ada di Mesir. Ingin menumbalkan anak gadisnya. Khawatir itu terjadi, maka Ammar bin As membuat surat kepada Umar bin Khattab. Dia sampaikan tentang kondisi apa yang terjadi di Mesir saat itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab membalas surat dari Ammar bin As, gubernur Mesir, isinya, ya. Isinya surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab, ya. Wahai Sungai Nil, kalau air itu mengalir karena dirimu, maka janganlah engkau mengalir selama-lamanya. Tapi kalau engkau mengalir atas ketetapan kehendak Allah, aku memohon kepada Allah supaya bisa mengalirkan air itu. Suratnya hanya itu. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop lah kalau bahasa kita, diberikan sampailah ke tangannya Ammar bin As, ya, untuk dilemparkan ke Sungai Nil suratnya dari Umar bin Khattab. Sebelum dilemparkan dibaca begitu, ya. Akhirnya kemudian setelah itu dilemparkan oleh Ammar bin As, setelah dilemparkan enggak seketika, beberapa hari kemudian, ya, ketika kemudian orang-orang Mesir ingin meninggalkan daerah yang ada di sekitar Sungai Nil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan air, sehingga air itu muncul lagi, disebabkan karena keutamaan Umar bin Khattab, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Umar bin Khattab ada banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain.
Ya, kata Nabi SAW dalam hadis sahihnya, sampai-sampai setan saja takut kalau berpapasan dengan Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Umar bin Khattab lewat, lalu kemudian setan yang tidak nampak oleh kita berpapasan ya, dengan jalannya Umar bin Khattab, pasti setan akan mengambil jalan lain agar tidak berpapasan dengan Umar bin Khattab, saking takutnya. Kalau dengan kita kan enggak. Kalau kita berjalan ada setan, ngajakkeun setan mah. Boro-boro nyingcet kabur ya. Ya, kita digoda misalnya, jadi begitu ya. Nah, jadi ada karomah ya. Tetapi karomah itu bukan sesuatu yang dimiliki permanen. Tetapi keyakinan yang bersumber daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan. Yang ketiga ada mau'unah. Mau'unah itu kelebihan juga. Tetapi terkadang Allah berikan kepada seseorang yang ketaatannya biasa-biasa saja. Ya. Ketaatannya biasa-biasa saja, tetapi Allah kadang berikan keutamaan, kelebihan, gitu. Ya. Misalnya orang tabrakan, Pak, mobilnya hancur, ya. Ya. Orang di dalam mobil itu ada 5 orang misalnya, 4 orang meninggal dunia, tapi bayi masih hidup. Ya. Nah, atau seorang masih hidup. Itu kata para ulama, kadang Allah berikan kelebihan juga kepada seseorang yang walaupun bukan karena ketaatan, bukan karena kesolehan, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya mau'unah. Gitu, ya. Mau'unah. Tetapi di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, yang kita cari bagi orang-orang yang beriman itu bukan itu. Bukan karomah, bukan kelebihan-kelebihan itu. Kenapa? Karena boleh jadi ada sebagian orang ya, yang ketika dia beribadah, yang hendak dicari itu adalah kemuliaan-kemuliaan yang begitu. Padahal di sisi Allah bukan itu yang mulia. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ya, orang istiqomah dengan imannya itu jauh lebih utama ketimbang karomah. Disebutnya apa? Ya, istiqomah bil iman khairun min alfin karamah. Kalau orang sudah istiqomah dengan keimanan, itu jauh lebih baik ketimbang 1000 karomah. Kenapa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, belum tentu ada jaminan orang yang Allah berikan kelebihan itu, dia bisa istiqomah dengan iman. Ada orang yang diberikan kelebihan, bolehlah karomah, ya, belum tentu di akhir hayatnya dia istiqomah dengan imannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahum ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW, ada orang yang Allah berikan karomah, paham dengan kitab, dulu kitab Taurat, ya, karomahnya apa? Kalau orang ini berdoa, pasti saat itu juga Allah ijabah doanya. Ya, kita kan nggak sampai begitu, Pak. Berdoa kadang ya, ada yang ditunda. Ya, berdoanya saat ini boleh jadi diijabahnya bulan depan, tahun depan, atau ditunda kebaikannya nanti Allah berikan di sisinya di hari akhirat. Tapi kita yakin doa kita akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seorang alim yang kalau berdoa diijabah saat itu juga. Tapi lihat kata Allah, ya, dia iman kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan paham dengan kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa kita mah hafiz Quran. Ini ayat yang berbicara. Tetapi lihat di ujung hayatnya, fansalakha minha, mereka meninggalkan ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, bahkan cenderung mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, dan sungguh mereka itu adalah orang yang tersesat. Paham ya? Jadi sesungguhnya ketika kita beribadah, ketika kita taat terhadap perintah Allah, bukan yang dicari itu adalah hal-hal yang begitu, tetapi yang kita harapkan itu adalah istiqamah. Makanya Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, siapa orang yang istiqamah dengan imannya sampai akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan para malaikatnya di saat orang itu yang istiqomah dengan imannya dalam keadaan sedang sakaratul maut.
Lalu malaikat itu mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kedatangan kami kepadamu untuk memberikan kabar gembira, yaitu surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang istiqamah. Ya. Kembali kepada hadis tadi, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami wali itu, ya, orang yang dianggap sakti, ya, apalagi dulu sempat ya heboh, ya, orang meyakini wali. Kenapa? Karena dia bisa sholat Jumat di Masjidil Haram, padahal dia ada di Indonesia misalnya, ya, ya kayak pintu ajaib bisa masuk ke Masjidil Haram. Bukan yang begitu. Ya. Siapa wali Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kan kita jelas ya. Ketika Allah mengatakan man adali waliyan, siapa orang yang memusuhi wali-waliku, ya, faqad ahdzantuhu biharbin, maka dia telah mengumumkan perang denganku. Siapa wali Allah? Nih, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa wali Allah? Di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63, siapa wali Allah? Anna awliya Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wahum yattaqun. Jadi jelas ya, yang ngomong wali Allah itu Allah sendiri. Anna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Ini ayat Al-Quran. Siapa mereka? Ala khaufun, ya, walahum yahzanun, mereka yang tidak pernah merasa takut kecuali kepada Allah. Wahum yahzanun, mereka tidak pernah merasa bersedih hati dalam hidupnya karena hatinya tergantung dengan Allah. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang beriman. Wahum yattaqun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun mereka berada. Satu, siapa wali Allah itu? Ya, alladzina amanu wa hum yattaqun. Jadi kalau orang itu beriman, orang itu takwa kepada Allah, dia wali Allah. Ya. Jadi kalau saya lihat definisi wali Allah, karakter wali Allah ini, ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga sedang berhadapan dengan wali-wali Allah. Mudah-mudahan karena kita ini beriman kepada Allah, kita ini takwa kepada Allah. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita memusuhi orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah kita ini nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa membenci orang-orang yang beriman, membenci orang-orang yang bertakwa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tartafi salatahum fawqa ru'usahum shibron. Ada orang yang salatnya jangankan sampai ke langit, di atas kepalanya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Akhwani mutasarimani, mereka yang senantiasa benci kepada saudaranya. Bahkan kesempurnaan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi kalau kita memusuhi orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita lihat ciri yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, siapa wali Allah? Wali Allah ini mereka yang senantiasa beriman, senantiasa bertakwa, kemudian dia tidak pernah merasa takut dan dia tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, nanti di yaumil akhirat itu para nabi, para syuhada itu iri kepada orang-orang yang penuh dengan cahaya, bahkan ketika menaiki mimbar itu penuh dengan cahaya-cahaya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang itu yang sampai para nabi, sampai para syuhada pun iri kepada orang itu? Nah, nabi iri pak, para syuhada iri kepada orang itu. Maka kata Nabi SAW, siapa mereka? Mereka yang mencintai, ya, saudaranya yang beriman bukan disebabkan karena nasab. Umumnya kan apa ya? Wajar kalau orang mencintai karena nasab keturunan.
ibu, kenapa orang tua mencintai anaknya? Karena nasab kita. Kenapa bapak ibu mencintai orang tua kita? Karena satu nasab dengan kita. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang nanti para nabi, para syuhada iri kepada orang ini, siapa mereka? Orang yang semasa hidupnya mereka mencintai saudaranya bukan karena nasab, tetapi mencintai karena keimanan. Makanya nanti di padang mahsyar disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, salah satu bentuk naungan yang kata Nabi disebutkan tidak ada naungan, sab'atun yuzulluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti tidak akan mendapatkan naungan dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ketika di padang mahsyar itu, ya salah satu bentuk naungan yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada Jibril, malaikat Jibril, ya Jibril, aina yuhibbuna bijalali. Wahai Jibril, kemana orang-orang yang di semasa hidupnya dia mencintai sesamanya karenaku. Si fulan ya Rob, si fulan, Allah angkat orang itu, lalu kemudian Allah berikan naungan, bahkan kemudian Allah masukkan orang itu ke dalam surganya. Kalau dalam hadis, ar-rajulani tahabba fillahi aw iztama'a alaihi aw tafarraqa alaihi. Yang akan mendapatkan naungan dari Allah, mereka orang yang beriman saling mencintai karena Allah. Ya, bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Sehingga kayak kita, Bapak Ibu sekalian, kita di sini sama-sama bertemu bukan karena ustaz. Ya, hati-hati. Ya, ada orang yang datang ke pengajiannya karena ustaz. Ya. Kalau ustaz yang tidak dikehendakinya nggak akan datang ke pengajiannya. Betul nggak? Ya, banyak begitu. Ya. Dapat pahala masih dapat. Tetapi yang Nabi sebutkan dalam hadis itu, pertemuannya itu bukan karena ustaznya, bukan karena penceramahnya, tetapi dia bertemu di satu majelis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertemunya karena Allah, nggak lihat siapa ustaznya. Yang penting ada kebaikan, yang penting ada ilmu, al-ilmu yunfa'u bihi, ilmu yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Ar-rajulani tahabba fillahi aw itama alaihi aw tafarraqa alaihi. Dia berjumpa karena Allah, bahkan berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita memusuhi, membenci orang-orang yang beriman. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, walaupun dia ahli ibadah, tetapi dia memusuhi sesama orang-orang yang beriman, memutuskan tali silaturahimnya. Hati-hati gitu, ya. Nah, kenapa? Karena orang yang beriman, wahum yattaqun, kata Allah, auliya Allah, dia itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna wali yang pertama, gitu, ya. Karena iman takwa seseorang ini kan berbeda-beda, Pak. Betul nggak? Ya. Iman takwa seseorang itu nggak sama, berbeda-beda. Maka tingkatan orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang Allah sebutkan dalam ayat tadi itu adalah wali, maka tingkatan wali pun berbeda-beda. Ya. Makanya lihat hadis ini, ketika Allah menjelaskan tentang wali, Allah kemudian susulkan dengan amalan wali. Apa amalan wali? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yataqarrabu 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman faradtuhu." Ya. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Jadi ketika Allah menyebutkan tentang wali, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hambaku, maksudnya wali Allah itu, mereka mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang aku cintai, dengan amalan wajibnya. Tidak cukup dengan amalan wajib, tetapi dengan amalan sunnah. Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil. Lalu kemudian mereka mendekatkan dirinya kepadaku tidak hanya dengan ibadah wajib, tetapi dengan ibadah sunnah. Ya, sekarang bagaimana mungkin ada orang yang disebut wali lalu kemudian mereka meninggalkan sholat berhari-hari, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena boleh jadi sebagian orang awam memahami kalau kita ingin mendapatkan sesuatu mesti saum 3 hari berturut-turut, disebut saum wisol, saumnya nyambung. Ya, padahal syariat
yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita saum datang azan maghrib segerakan berbuka. Ada yang saumnya nyambung dengan malam supaya untuk mendapatkan kesaktian. Betul diberikan gitu kesaktian ini. Hakikatnya bukan dari Allah, tapi ya, dia sedang kata Allah dalam Al-Qur'an, di antara manusia ada yang bekerja sama dengan syaitan. Seolah-olah mereka saktinya itu datang dari Allah Subhanahu. Lewat apa? Lewat saum. Lewat zikir berhari-hari tapi sholat ditinggalkan. Ada yang seperti itu. Ya, sebagian orang awam memahaminya begitu. Oleh karenanya ikhwatul iman, lihat kata Allah, ketika Allah menyebut wali di dalam hadis ini, hadis kursi ini, maka Allah sandingkan dengan siapa wali Allah? Mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan wajib. Tidak cukup dengan amalan wajib, amalan sunnah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Sesungguhnya kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku di sini? Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bil idznillah. Kata para ulama ketika mensyarah hadis tadi, ini tingkatan wali. Ya, tingkatan wali. Kenapa Allah disebutkan ayatnya itu? Allah wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah di sini? Faminhum zalimun li nafsihi. Ada hamba Allah, dia beriman, dia bertakwa, tetapi kategorinya faminhum zalimun li nafsihi, masih suka berbuat zalim kepada dirinya. Siapa mereka? Imam Ibnu Katsir menjelaskan mereka itu yang suka melaksanakan amalan wajib, yang wajibnya dilakukan, tetapi dia juga masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Boleh jadi ada yang begitu. Sholat mah sholat, tetapi yang dilarang sama Allah masih dilakukan. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan fardu, lalu masih mereka melakukan sesuatu yang dilarang, itu faminhum dzalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Siapa mereka? Mereka yang melakukan amalan-amalan wajib dan kemudian meninggalkan sama sekali larangan-larangan Allah. Faminhum muqtasid. Tetapi tingkatan wali yang utama, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, bukan hanya yang wajib mereka lakukan, yang sunnah pun mereka lakukan. Sebagaimana hadis tadi, ya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Ya. Nah, siapa Bapak Ibu sekalian yang beriman, yang bertakwa, ya. Ya. Kemudian tadi yang tidak pernah takut kecuali takutnya kepada Allah, yang tidak pernah merasa sedih, kenapa? Karena hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jaminan dua dalam hadis ini. Ya, wa in sa'alani la in a'taituhu, ya, wala in adantuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia memohon, kalau dia meminta, la a'tiyannahu, maka Allah akan mengabulkannya. Kalau dia meminta perlindungan, maka Allah akan memberikan perlindungan. Jadi karena inilah, karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang wajib, mendekatkan kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah, ada keyakinan kepada Allah. Allah akan mengabulkan permintaannya, Allah akan memberikan perlindungannya. Tidak ada sebaik yang mengabulkan permintaan, tidak ada yang paling baik yang memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibu bapak sekalian, perlindungan Allah itu, kalau Allah melindungi kekasihnya, kalau Allah melindungi walinya, bapak ibu sekalian, kadang perlindungan Allah di luar jangkauan akal manusia. Maka tadi muncullah sesuatu yang dianggap, kalau Nabi mau mujizat, kemudian kalau orang yang soleh mah karomah, itulah muncul. Ya. Disebabkan apa? Bukan tiba-tiba itu muncul, disebabkan karena tadi, ya, dia seorang wali yang dia itu beriman, wahum yattaqun, dia mendekatkan kepada Allah dengan yang wajib dan yang sunnah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya,
Itu saat itu berhadapan dengan Raja Namrud, ya, yang ingin membunuh, membinasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibuatlah lubang yang sangat besar, ya. Kebayang, ibu bapak sekalian. Jadi lubang apinya itu sangat besar, saking lubangnya juga sangat besar, bara apinya juga besar. Sehingga dalam riwayat hadis Bukhari disebutkan, ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkannya itu pakai ketepel. Karena kalau digotong dari jarak dekat, saking panasnya, Pak. Dibuat ketepel raksasa, lalu kemudian, ya, Nabi Ibrahim dilontarkan dari ketepel raksasa itu sehingga masuk ke dalam api. Coba secara kasat mata, Pak. Ya, hukum api itu gimana, Pak? Panas dan membakar. Betul? Hukum api itu panas dan membakar. Tapi lihat, kalau dia memintanya kepada Allah, meminta perlindungannya kepada Allah, ya, Allah melindungi sebaik-baik, ya, orang yang memberikan perlindungan. Kata Allah, ya nar kunu bardan wasalaman. Kata Allah, wahai api, Allah yang menciptakan api, ya, sekarang wayahna, yang biasanya membakar panas, tapi sekarang engkau jadi dingin. Bukan hanya dingin, menyelamatkan. Ini kan bukan dongeng, Mbak. Ayat Al-Quran. Gitu. Nah, jadi kenapa muncul kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada walinya? Bukan disebabkan tiba-tiba. Jadi khawatir, hati-hati, gitu ya. Ada orang yang menganggap wali, ya, dia meninggalkan kewajiban, ya, nggak sholat, gitu kan, nggak apa, nggak saum, tetapi karena punya kelebihan dianggapnya wali, gitu. Nah, ini makna wali yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Yang kedua, wali itu siapa, Pak? Secara bahasa, wali itu kan walayah, ya. Lawannya adalah al-adawah, ya. Walayah, al-walayah itu artinya al-aqrab wal mahabbah, dekat dan dicintai. Kalau al-adawah artinya jauh, ya, dan benci, ya. Itu permusuhan. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ada banyak sebetulnya makna wali, ya. Perlindungan juga wali. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah kita suka baca Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kalau orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai wali, apa maknanya? Allah sebagai pelindung, yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir yang menjadikan walinya itu adalah taghut. Yang jadikan pelindungnya taghut, setan. Yang menjauhkan dia dari cahaya menuju kegelapan. Jadi makna wali juga bisa pelindung. Atau makna wali juga bisa apa? Yang bertanggung jawab. Wali itu salah satu maknanya bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas satu wilayah, satu daerah. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau memimpin kota Basrah. Maka Abu Musa al-Ash'ari disebutnya wali al-Basrah. Wali al-Basrah. Kita juga mengenal istilah wali kota. Ya kan? Ya. Kenapa disebut wali kota? Karena yang bertanggung jawab terhadap daerah itu, kota itu, maka disebut wali kota. Nah, ada beberapa definisi wali itu. Ada yang pertama akrab, ada yang kedua mahabbah, ya. Yang tadi yang dijelaskan alladzina amanu wa hum yattaqun itu menjelaskan tentang definisi akrab, karena mereka dekat dengan Allah, lalu mereka mendekatkan dirinya dengan yang wajib, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah. Yang kedua mahabbah, ya. Kalau seorang wali itu adalah orang yang dicintai sama Allah, maka syaratnya kalau ingin dicintai sama Allah apa? Quran surah Al-Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu kata Allah. Ya. Kalau orang itu dicintai sama Allah, ya, maka syarat wali itu kata Allah fattabi'uni, hendaklah mengikutiku, maksudnya mengikuti Rasulullah. Maka syarat yang kedua, siapa wali Allah itu? Orang yang berittiba terhadap Rasulullah, yang mengikuti terhadap Rasulullah.
bukan hati-hati Bu ya. Bukan hanya yang mengagungkan saja. Karena boleh jadi ada orang yang mengagung-agungkan Rasul tetapi dia jauh dari mengikuti Nabi. Lihat ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya. Ya. Di ayat yang pertama itu, di ayat itu dijelaskan ya, ada orang-orang munafik yang mereka mengatakan kepadamu mengatakan kepadamu tentang cintanya kepada Rasulullah SAW. Cinta. Tetapi hakikatnya walladzina kafaru. Mereka mengkufuri apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini kepada Rasulullah itu hanya sebatas casingnya saja. Itu. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, yang dicintai oleh Allah itu siapa? Fattabi'uni, yang mengikutiku. Bukan hanya mengagungkan saja, tetapi yang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti Nabi, yuhbibkumullah, maka Allah akan mendatangkan cinta. Maka syarat ya, atau ciri wali di dalam ayat ini yang kedua adalah ittiba terhadap Rasulullah. Satu. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Karena kita ini mengikuti Nabi SAW, apa yang ada, sifat apa yang ada pada diri Nabi SAW? Sifat apa? Muhammadun Rasulullahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ini karakter wali yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi karakter wali yang ketiga itu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sebaliknya, Pak, terhadap orang kafir lemah lembut, terhadap orang yang beriman salah itu. Ya. Ya. Kalau ada orang yang ya kita lihat dia tokoh lah ya, tokoh atau ulama, tapi cenderung lemah lembut kepada orang kafir, sementara tegas kepada orang yang beriman, ya, itu bukan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Asyidda'u alal kufaru ruhama'u bainahum. Tegasnya dalam masalah apa? Bukan dalam masalah interaksi muamalah, tetapi tegas dalam masalah akidah. Betul? Ya. Tegas dalam masalah prinsip. Ya. Kalau dalam masalah interaksi, ya, makanya ada istilah kafir dhanni, kafir harbi. Ya. Ada yang dimusuhi ketika mereka orang-orang kafir ini memusuhi. Kita musuhi, kita perangi. Tetapi tidak semua orang kafir memerangi kita. Maka kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada mereka. Yang dimaksud dengan asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum itu bersikap tegas terhadap orang-orang kufar. Ini Bapak Ibu sekalian dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah. Bersama orang-orang yang beriman itu senantiasa lemah lembut. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran, inilah sifat-sifat wali. Maka Allah katakan, man adali, siapa yang memusuhi wali Allah? Satu, yang dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Yang kedua, siapa yang memusuhi orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah? Siapa yang ketiga? Yang memusuhi orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, maka kata Allah, faqad adzantuhu biharbin, sesungguhnya mereka telah mengumumkan perang denganku. Kalau Allah sudah mengatakan mengumumkan perang dengan Allah, maka cirinya orang itu bu'dun an rahmatillah, cirinya orang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wali-wali Allah, anna awliya Allah. Kalau kita memahami ayat-ayat ini, ternyata wali Allah itu tadi orang yang istiqomah dengan imannya, dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, siapa wali Allah? Wali Allah itu mereka yang faqih, paham dengan agama, yang dengan agama itu mereka semakin dekat dengan Allah, dia beribadah terus istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wali itu, Pak, man yuridullaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah berikan pemahaman agama. Bukan Allah berikan kesaktian, bukan.
tetapi Allah berikan pemahaman agamanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepada kita kekuatan, kemampuan agar kita istiqamah dan kemudian kita digolongkan oleh Allah menjadi wali-walinya. Tetapi nggak boleh juga Bapak Ibu sekalian mentang kita beriman, mentang kita bertakwa, kita keras terhadap orang kafir, lemah lembut kepada orang beriman, lalu kemudian kita mengatakan, ya, tahu nggak saya ini wali? Nggak boleh juga. Ya. Ya boleh, saya ini wali gitu kan. Kenapa wali? Ini kata Ustaz juga, wali itu orang beriman. Nah, ibu bapak sekalian, ya, kadar keimanan ini, kadar kesolehan seseorang itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang disebut dengan ibadur rahman itu mereka yang senantiasa tawadhu. Ya. Ya. Kita orang beriman enggak mengatakan, "Nih saya ini beriman." Ya. Ya. Tetapi ya, mereka mengatakan yamsuna ala hauna. Mereka senantiasa ketika berjalan di muka bumi ini tawadhu, ya. Enggak mesti mengatakan, saya ini wali Allah." Enggak mesti, ya. Tetapi kita tahu cirinya kan? Jangan sampai kita memusuhi wali-wali Allah. Kalau kita tahu itu wali Allah itu seperti itu, berarti apa? Jangan sampai kita membenci wali-wali Allah. Jangan membenci wali-wali Allah. Kenapa? Karena kalau membencinya artinya kita sudah mengumumkan perang dengan Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah jam 5:30. Ya, saya barangkali pemaparan daripada hadis yang tentang wali Allah ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil manfaatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang seperti ini, melaksanakan sesuatu yang wajib, mendekatkan dengan yang sunnah, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.